Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan wala mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum wa qatafa atharahum ila yaumil qiyamati, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin fid din la bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat, semoga Allah senantiasa menurunkan rahmatnya untuk kita semuanya di malam yang cuacanya dingin ini. Masya Allah, langit yang cukup mendung, kita berjumpa kembali. Semoga dalam keadaan yang Allah ridhai, yang sakit diberikan kesehatan, yang sedang kekurangan ditambahkan rezekinya, dan yang ada masalah diselesaikan tiap-tiap masalahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan niatan hadirnya kita ikhlas mencari ilmu karena Allah, beribadah. Semoga dengan niat yang ikhlas tersebut untuk menambah ilmu kita agar semakin dekat dengan Allah ini dicatat sebagai kemudahan untuk kita menggapai surganya, kemudahan untuk kita mendapatkan keridhaannya. Amin, Allahumma amin. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada henti-hentinya kita ucapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat Tuhan yang mana memiliki segala-galanya, yang pantas menyandang semua gelar kesempurnaan. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillah. Dan darinya kita juga tak lupa untuk bersolawat dan salam untuk Nabi kita bersama, imam kita yang menjadi anutan kita semuanya di dunia untuk perkara-perkara duniawi kita dan bahkan juga untuk perkara ukhrawi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada Kamis kelima ini kita akan mengkaji bersama kitab Hilyatu Talibil Ilmi, perhiasan akhlak bagi para penuntut ilmu. Dengan izin Allah, meskipun setiap 3 bulan sekali ya, Kamis kelima, kita akan menyelesaikan kitab ini alhamdulillah dengan izin Allah. Kita sampai pada fasal yang terakhir dari kitab ini, yang mungkin pada malam hari ini menjadi penutupnya insyaallah ta'ala. Lalu kemudian kita berganti kitab selanjutnya insyaallah ta'ala.
Insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas fasal yang ketujuh dari perhiasan seorang thalibul ilmi. Kita sudah bahas banyak sambil mengingatkan pelajaran yang telah lalu tentang bagaimana adab seorang thalibul ilmi di dalam dirinya pribadi, apa yang harus dia perbuat, dan kita semua termasuk dalam nama thalibul ilmi tersebut, terlepas usia kita. Karena kita hadir di sini pun ini tanda kita thalibul ilmi, mencari ilmu, terlepas dari usia kita, kedudukan kita, bagaimana kondisi kita. Kita semua adalah thalibul ilmi. Di antaranya adab-adab tersebut telah kita bahas pada pribadi masing-masing. Yang paling utama di situ adalah bahwa kita tahu mencari ilmu itu adalah ibadah. Dan ketika itu sudah berhubungan dengan ibadah, maka kita harus ikhlas. Kita harus mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di duduknya kita ini 1 jam atau mungkin setengah jam atau berapa menit pun yang berlalu itu, kita meniatkan ikhlas duduknya kita di sini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan surganya. Taib. Kemudian juga telah kita bahas pada fasal yang kedua tentang bagaimana cara mencari ilmu. Di antaranya telah kita bahas tentang tata caranya. Yang pertama adalah seorang ketika belajar memulai dari kitab-kitab yang ringkas terlebih dahulu, matan-matan ilmu. Ketika selesai satu, dia menanjak yang lebih luas. Selesai lagi, menanjak yang lebih luas. Masih dalam satu tema. Akidah, ya akidah dia sampai selesaikan terlebih dahulu. Begitu dan seterusnya. Hadis, maka ya begitu seterusnya. Kemudian setelah itu, setelah dia mempelajari dari yang ringkas-ringkas, akan lebih baik jika dia menghafalkannya sesuai dengan kadar kemampuannya. Lalu kemudian dia mensetorkan, mentasmi'kan apa yang dia hafal dan telah dia pelajari kepada gurunya tersebut. Lalu dia berganti kepada penjabaran-penjabaran dari kitab-kitab yang lebih luas sampai dia menguasai ilmu tersebut. Itu juga sudah kita bahas dan telah berlalu. Kemudian pada fasal yang ketiga, adab seorang thalibul ilmi kepada gurunya. Ini merupakan perkara yang juga bagian yang diantara sebab keberkahan ilmunya. Karena tidaklah ilmu itu diambil kecuali dari seorang guru. Meskipun sekarang zamannya banyak teknologi, buku-buku, e-book, YouTube, atau yang semisalnya. Tapi akan bagaimanapun bentuknya, media seorang mencari ilmu, tetap guru itu akan selalu dicari. Nah, bagaimana mendapatkan keberkahan ilmu itu adalah bagaimana kita bersikap kepada guru kita. Kita menghormatinya, bahkan kita memiliki ikatan kepadanya melebihi ikatan bagaimana seorang anak kepada orang tuanya. Begitu permisalannya. Kenapa? Karena anak dengan orang tua ikatannya hanya sebatas dari mana darah yang melahirkan, dibawa di dunianya, umumnya begitu. Tapi kalau dengan seorang guru yang menyampaikan ilmu, ketika dia menimbanya, itu akan dia bawa ilmu tersebut sampai ke akhirat dan mempertanggungjawabkannya, maka ikatannya akan lebih kuat. Maka dari itu hendaknya kita senantiasa bagaimana ketika kita mencari ilmu, beradab dengan para guru-guru kita semuanya, terlepas berapa usianya, gitu nggih, insyaallah. Kemudian yang keempat dari fasal mencari ilmu adalah adab berteman. Bagaimana seorang thalibul ilmi di dalam masa-masa dia belajar mencari ilmunya, memilih teman-teman yang juga apa? Bersemangat mencari ilmu. Itu poinnya. Jangan sampai karena salahnya dia mencari teman sehingga mencari ilmunya pun akan semakin surut sehingga berganti arah. Maka dia pilih teman-teman yang juga bersemangat mencari ilmu dan saling mengingatkan. Itu betapa pentingnya beradab dengan cara memilih teman yang terbaik. Kemudian pasal yang kelima adalah
dalam kehidupannya sehari-hari. Poinnya panjang yang telah kita bahas pada adab yang ini. Adab dari kehidupan sehari-hari yang ilmiah dari seorang thalibul ilmi. Di antaranya adalah yang mungkin pernah kita jabarkan, bahwa seorang thalibul ilmi hendaknya dia ketika mencari ilmu tidak hanya di rumahnya saja, dia harus keluar. Bahkan dikatakan rihlah, bepergian untuk mencari ilmu. Di majelis di kota sebelah berangkat, di pulau sebelah berangkat, di negara sebelah bismillah, kalau Allah berikan rezekinya, selama niatnya memang murni untuk mencari ilmu, insya Allah keberkahan di dalamnya. Kemudian di antaranya juga adalah seorang di dalam kesehariannya dalam mencari ilmu hendaknya dia mencatat, kemudian dia juga membaca, bertanya yang baik, kemudian dan dia memiliki perisai. Mungkin Anda masih ingat perisai seorang thalibul ilmi apa? Apakah penghapus? Tip X? Bukan. Perisainya adalah berupa ucapan la adri. Seorang thalibul ilmi jika dia tidak tahu, ucapkanlah aku tidak tahu, aku belum tahu, la adri. Itu merupakan perisai penyelamat, sehingga dia terselamatkan dari mempertanggungjawabkan apa yang telah terucap dari lisannya ketika dia berbicara tanpa ilmu. Itu merupakan pegangan seorang yang mencari ilmu. Maka dia senantiasa menjaga hal-hal tersebut dan yang lainnya. Lalu yang pasal ke-6 ini, insya Allah pasal yang sebelum ini telah kita bahas, adalah at-tahalli bil amal, yaitu senantiasa bagi seorang thalibul ilmi itu berhias dengan amal. Tidaklah seorang mencari ilmu kecuali dia pingin untuk bisa apa? Mengamalkan. Bukan ngoleksi ilmu, bukan ngoleksi gelar, tapi dia menginginkan untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut. Sependek apapun yang dia dapat dari hadis Nabi, dia berusaha ingin amalkan. Itu yang dicari. Sekecil apapun yang diambil dari Al-Quran, ibrahnya, pelajarannya, dia amalkan. Itulah berhias dengan amal-amal saleh. Taib. Dan insya Allah pada malam hari ini kita masuk pasal yang ke-7 yang terakhir, yaitu di antara al-mahadhiru fi talabil ilmi. Perkara-perkara yang harus diwaspadai. Oleh siapa? Para penuntut ilmu. Taib. Ini insya Allah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Semoga Allah menjauhkan kita dari perkara-perkara ini, sehingga ilmu kita selamat. Ilmu kita selamat. Ibaratnya badan ini sehat, nggak ada penyakitnya. Enak apa tidak? Setuju semua pasti enak ya. Tapi kalau ada yang salah sedikit, giginya sakit aja sudah ngilunya satu tubuh. Punggungnya lagi keseleo, punggung keseleo. Punggungnya lagi sakit, Masya Allah, rasanya nggak bisa bangun dari tempat tidur. Sedang flu, rasa-rasanya mau apapun nggak enak, ya Allah. Ada sedikit yang kurang, pasti rasanya nggak enak. Sama, ilmu pun juga sama. Kalau kita terjatuh pada hal-hal ini, maka bisa jadi merusak ilmu yang kita punya. Taib. Apa saja hal tersebut? Insya Allah akan kita bahas pada malam hari ini dari beberapa poin tersebut. Taib. Insya Allah ada 5 poin insya Allah yang disebutkan oleh Syekh mewakili dari apa-apa saja yang hendaknya diwaspadai. Meskipun ini tidak untuk sebagai hanya 5 ini saja. Tidak, ya. Tidak. Tapi ini adalah apa yang beliau sampaikan sebagai bentuk ringkasan dari perkara yang hendaknya dia waspadai terhadap atau di dalam mencari ilmu. Taib. Berkata Syekh yang pertama adalah rahimahullah, hulmul yaqzah.
Mimpi di saat dia dalam keadaan sadar. Loh, memangnya ada? Orang mimpi itu pasti dalam keadaan tidur. Nah, ini mimpi tapi dalam keadaan dia sadar terjaga. Kira-kira bagaimanakah gambarannya? Iyyaka wa hulmal yaqdhah wa minhu an tadda'iya ilma lima lam ta'lam. Adalah ketika engkau mengaku-ngaku memiliki ilmu yang engkau belum punya, yang engkau belum kuasai. Engkau mengatakan punya ilmu tersebut, aku bisa itu, aku ngerti itu. Modal apa? Ini dia, kotak hitam, touchscreen. Seakan-akan dia sudah tahu segala-galanya. Gak perlu lagi sama guru, tidak perlu lagi sudah. Aku tahu, aku bisa cari sendiri. Nah, ini adalah sebuah mimpi yang kira-kira seorang ketika mimpi itu nikmat gak? Membayangkannya, wah nikmat. Mimpi ini jalan-jalan, mimpi itu makan, minum di sana dan sebagainya. Mimpi itu membawa hal-hal yang di sana banyak sekali imajinasi kenikmatan atau bahkan sebaliknya. Akan tetapi kaum muslimin wal muslimat ahibbai fillah, mimpi tersebut tidaklah nyata. Seenak apapun itu tidak nyata. Semanis apapun itu, seluar biasa itu tidaklah nyata. Itulah mimpi. Maka jangan sampai kita melampaui batas dalam bermimpi. Bahkan ketika bangun masih ngerasa mimpi lah itu. Jadi jangan-jangan nanti kita orang yang suwaya majnun. Ya. Suwaya majnun. Agak-agak gila jadinya. Kan orang gila, kita bisa melihat dia berimajinasi dalam keadaan sadar itu. Aku ini, dia berteriak, dia mengucapkan apa yang tidak jelas sesuai dengan keadaan, tidak. Baik. Ini adalah perkara yang pertama yang hendaknya kita berhati-hati. Janganlah kita mengaku-ngaku suatu ilmu yang belum kita miliki. Kalau belum kita tahu, bagaimana? Tinggal mengatakan, la adri, selesai. Apakah la adri terus diam? Tidak. Bertanyalah. Fas'alu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Simpel kaedahnya. Tanyalah orang yang berilmu. Ahla dzikr. Awas, jangan salah ngartikan. Orang yang banyak zikir. Bukan. Ahla dzikri di sini berilmu. Zikri di sini Al-Quran maksudnya. Yang memiliki ilmu tentang Al-Quran. Tentang as-sunnah, tentang agama Allah. Itu yang kita tanya. Bukan yang sebatas dia secara bahasa ahli zikir. Oh, banyak berzikirnya. Bukan yang seperti itu. Terlepas tentunya orang yang alim insya Allah dia banyak berzikir lah ya, insya Allah. Baik. Ketika engkau tidak tahu kata Allah, tanyalah. Tanya itu merupakan obatnya orang yang tidak tahu. Innama syifa'ul 'iyyi as-su'al, begitu kata para ulama. Sesungguhnya obat untuk orang yang tidak tahu itu apa? Bertanya. Oke. Dari situ insya Allah sudah ditangkap poinnya. Au, kata Syekh selanjutnya, itqana ma lam tutqin. Engkau mengaku-ngaku sudah ahli atas sesuatu yang engkau memang belum ahli. Itu juga bahaya. Bahkan gak usah jauh-jauh masalah dunia, masalah agama. Masalah dunia saja. Ketika seorang yang bukan ahli bongkar, mekaniknya, ahlinya, ketika kita minta tolong, akhi, ini sepedaku rusak. Aku dengar kamu bisa. Dengar kamu bisa, bukan ahli lo ya. Kita minta tolong dia bongkar, jadi apa enggak? Enggak jadi. Malah penyakitnya enggak ketemu, motornya terbongkar semua. Lah ya toh. Insyaallah. Jadi ahli. Kita kalau ingin mendapatkan suatu yang matang itu ya dari ahlinya itu tadi. Maka insyaallah dia akan memberikan hasil yang kita harapkan dari pertanyaan-pertanyaan kita atau apa yang sedang kita hadapi. Fa in fa'alta fahuwa hijabun kathifun 'anil ilmi.
Kata Syekh, jika engkau melakukannya, orang yang dalam keadaan seperti itu mengaku-ngaku, maka ketahuilah dirinya sendiri membuat sebuah tabir yang sangat tebal, menutup dirinya mendapatkan ilmu yang sesungguhnya. Dan kita semua berlindung dari hal yang seperti ini, sehingga kita dijauhkan dari ilmu. Kita semua pengen ilmu yang barokah. Terlepas dari berkah, kita juga pengen ilmu yang benar. Ya toh? Ilmu yang benar kita butuh. Nggak berkah toh aja. Berkah tapi berkah kesalahan lah. Repot ini. Kesalahan dibagi-bagi. Itu juga bahaya. Benar dan berkah. Itu yang kita harapkan. Sehingga ketika kita beribadah kepada Allah, kita benar-benar nikmat di dunia dan di akhirat. Nggak sampai ketika nanti di dunia kita sudah merasa dalam kebenaran, di akhirat ditanya, ini nggak benar, tanggung jawab. Cari gurunya nanti di akhirat. Itu gara-gara, tapi kamu tetap salah juga. Kenapa? Akhirnya terjadilah perdebatan-perdebatan di akhirat nanti. Karena semua itu sudah terjadi sekarang. Sebelum itu terlambat, ayo kita cari ilmu yang benar dan berkah. Kita butuh itu. Keduanya itu. Tidak sekedar berkah saja ilmu tersebut, tapi juga benar dan tentunya bermanfaat untuk diri kita dan untuk keluarga kita, teman-teman kita, dan untuk kaum muslimin seluruhnya umumnya. Taib, ahibba'i fillah kaum muslimin wal muslimat. Yang kedua, kata Syekh, adalah dari perkara yang harus diwaspadai. Ihdzar an takuna aba shibr. Hati-hatilah engkau menjadi Abu Shibr. Abu Shibr dalam bahasa Arab itu kalau diartikan bapak jengkal. Shibrun itu artinya sejengkal. Maksudnya bagaimana? Abu Shibr ini bagaimana? Apa yang seorang itu harus berhati-hati untuk menjadinya? Bahwasanya dikatakan, ini masyhur sekali. Entah di Tulungagung sudah tersebar belum? Kalau belum, mari kita bersama-sama mempelajarinya. Faqad qila, kata Syekh, al-ilmu thalathatu asbar. Ilmu itu ada 3 jengkal, atau mungkin kita buat 3 tahap biar lebih mudah dicerna. Ya. Ilmu itu ada 3 tahapan. Baik. Naik begitu ya. Jengkal demi jengkal. Man dakhala fi syibril awal takabbar. Barang siapa yang masuk pada tahap pertama, ketika dia mulai mencari ilmu, jengkal yang pertama, apa yang terjadi? Sombong dia. Dia merasa sudah tahu banyak ketimbang teman-temannya, saudara-saudara yang belum belajar. Dia merasa, aku sudah tahu ini, aku bisa ini. Sombong masuk dalam dirinya. Dan ini tidaklah benar. Tidak boleh seorang berilmu, kemudian di dalamnya ada kesombongan. Itu pasti merusak. Jangankan ilmu, keimanan pun juga bisa rusak. Ya. Bahkan surga pun gak menerima orang yang sombong. Ya toh? Maka ilmu pun juga akan rusak dengan kesombongan itu. Maka jangan berbangga diri kita. Janganlah kita menolak kebenaran, karena sombong itu suka menolak kebenaran. Taib, masuk jengkal yang pertama dia sombong. Wa man dakhala fi syibri tsani tawadha. Ketika dia masuk pada tahap yang kedua, jengkal yang kedua, dia menjadi tawadhu. Baik enggak itu? Merendah dia mulai. Dia mulai merendah. Setelah dia semakin belajar, ternyata apa? Oh, sama ternyata. Aku sama beliau ternyata banyak yang juga sudah tahu. Dia mulai merendahkan itu dirinya. Baik. Wa man dakhala fi syibri tsalits. Dan barang siapa yang telah masuk pada tahap ketiga yang ada di puncak, menurut ucapan ini, alima annahu ma ya'lam. Dia mengetahui bahwa dirinya itu tidaklah tahu apa-apa.
dia menjadi seakan orang yang bodoh. Ini baik nggak seperti ini? Tidak baik. Ini tadi dikatakan apa? Kita harus hati-hati. Bukan hanya jengkal pertama, tapi jengkal kedua sama jengkal ketiga. Tapi jangan salah difahami. Taib. Maksudnya adalah Abu Shibr adalah orang yang dia itu masuk dalam 3 tahapan ini. Harusnya dari jengkal yang pertama, tahap pertama, kita udah nggak sombong, langsung apa? Tawaduk kita. Dan kalau kita sudah punya ilmu, kita nggak merasa diri kita bodoh. Dalam artian ketika kita ditanya, Anda nggak tahu. Padahal dia tahu ini. Malah jadi apa? Menutupi ilmu. Wa hadza haram la yajuz. Kitmanul ilmi la yajuz. Tidak boleh. Maka ketika dia memiliki sikap tawadhu, bukan berarti dia nanti ketika ada yang bertanya kepada dirinya dan dia tahu dia menutupinya. Tapi kalau merasa dirinya tidak tahu dalam arti untuk merendahkan diri tawadhu'nya, itu terpuji. Karena ketahuilah ikhwan wal akhwati fillah, ilmu yang manusia punya itu hanya sedikit dari ilmu yang Allah berikan, yang luasnya seluas lautan yang Allah berikan kepada manusia. Itu pun masih didum gitu kan. Mungkin setetes dari lautan kemudian didum untuk banyak orang dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan sangat luas sekali. Bahkan yang sudah menjadi ulama sekalipun, ini motivasi untuk kita, bukan menjadi penakut, menakut-nakuti, bukan. Jadi seakan-akan waduh, bukan begitu nanti ya, semoga tidak. Ini untuk motivasi bagi kita, bahwa mereka para ulama kita, yang kita idolakan mereka, yang kita pilih mereka sebagai imam-imam kita, mereka sampai akhir hayat itu terus mengkaji ilmu, mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita semua bertanya, Syekh, antum sudah berilmu, antum imam, gak sudah cukup tak? Antum istirahat. Mereka akan menjawab apa kira-kira? Mereka tahu, mereka semua sadar ilmu yang telah mereka para imam dapatkan itu masih sangat sedikit dan kurang bagi mereka. Bagaimana sekarang kalau kita mengaca pada diri kita masing-masing? Maka kita masih sangat jauh sekali. Maka betapa, mari, ayolah kita ketika ada panggilan, ajakan mengaji dalam majelis taklim, pengajian, ayo kita meluangkan waktu kita. Masya Allah, banyak sekarang tempat masjid-masjid mengadakannya, termasuk di Al-Irsyad ini. Ayo kita ramaikan, bukan untuk masjidnya biar ramai, bukan, karena kita yang butuh, karena kita semua yang butuh akan ilmu tersebut. Terlepas saya mau ngaji di sini, mau ngaji di sana, tafadhal. Yang terpenting tidak putus untuk mencari ilmu tersebut. Karena mereka yang kita idolakan itu pun juga meskipun sudah sampai pada, kalau kita mengatakan mereka sudah paling ahli lah ya, itu pun masih juga mencari ilmu. Dan pernah kami sampaikan di tempat ini bagaimana kisah-kisah mereka. Bahkan ada yang dalam keadaan sakit pun mau meninggal masih memikirkan satu hadis. Nah, itu ada. Dia masih penasaran untuk bisa mendapatkan hadis yang belum dia dapatkan tersebut. Ala kulli halin, maka janganlah kita menjadi yang seperti Abu Shibr tadi. Kita merasa sombong karena sudah dapat ilmu lebih dulu. Tidak boleh. Justru karena kita lebih dulu, kita bersyukur. Kita lebih dulu tahu majelis ini, bersyukur. Alhamdulillah, aku lebih tahu duluan, bisa mengkaji duluan ketimbang dia, ketimbang dirinya. Maka aku harus lebih bersemangat untuk bisa
beristiqomah sampai mendapatkan apa yang aku harapkan dari ilmu tersebut. Taib. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, akhwati wa ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum. At-tasadduru qabla ta'ahul. Ini adalah perkara yang harus kita waspadai. Yang ketiga, at-tasaddur artinya adalah maju sebelum waktunya, tampil sebelum waktunya. Kalau yang pertama tadi dia mimpi dalam keadaan sadar, yaitu mengaku-ngaku punya ilmu yang belum dia punya. Yang kedua tadi, janganlah menjadi Abu Shibr ya. Kemudian yang ketiga ini tampil sebelum waktunya. Dia sudah tahu dirinya masih ada kekurangan, belum bisa menyampaikan hal tersebut, maka jangan tampil dulu. Terlepas bagaimana kondisi daripada masyarakatnya saat itu. Kalau dia memang belum cukup terampil, minimalnya dalam apa yang akan dia sampaikan, jangan maju dulu. Itu bahaya. Gitu. Tapi kalau dia sudah ada kecakapan dalam hal tersebut, minimalnya dalam apa koridor yang dia punya ilmunya, dia sampaikan, tidak ada masalahnya. Tapi kalau maju sebelum, tampil sebelum dia punya ilmu, itu berbahaya. Kata Syekh, ihdhar at-tasaddura qabla at-ta'ahul huwa afatun fil ilmi wal amal. Karena itu akan menjadi penyakit di dalam ilmu dia dan juga amal perbuatannya dia. Kenapa? Karena itu tidaklah sempurna apa yang telah dia dapat. Belum matang wis disampai nih. Nah itu. Ibarat kalau kita ngasih orang itu, meskipun ini terlepas suatu buah misalkan ya, ini belum matang kita kasihkan. Ayo dah makan, dah makanan. Mau nggak dia makan kira-kira? Nggak mau. Kalaupun ternyata percaya sama kita, dimakan sama dia, apa yang terjadi? Loh lah bahaya. Ya, bisa jadi malah sakit dia. Kita paksa dia, ayo makan. Dia percaya sama kita, kamu, Masya Allah orangnya, Masya Allah kelihatan alimnya, Masya Allah dari pakaian, dari cara berjalannya, padahal ilmunya belum mumpuni. Tapi karena dia dipaksa begitu, akhirnya dia maju sebelum waktunya. Ketika dia menyampaikan, ibaratnya ngasih makanan atau buah yang belum matang itu dimakan, apa yang terjadi? Sakit dia malahan. Oh, nggak apa-apa. Oh, jangan nggak apa-apa, malah jangan, itu papa itu jadinya, berbahaya. Dia tahu apa yang dia sampaikan itu akan dikonsumsi oleh yang mendengar. Maka kalau belum matang, janganlah dia sampaikan. Janganlah dia tampil sebelum waktunya, karena itu akan menjadi penyakit untuk dirinya sendiri sejatinya. Taib. Wa qad qila, dan dikatakan dalam pepatah, man tasaddara qabla awanihi faqad tasadda li hawanihi. Barang siapa yang dia tampil sebelum waktunya, maka sungguh dia telah bersedia, sudah siap untuk dihinakan. Faqad tasadda li hawanihi, maka dia seakan sudah siap akan jadi hina. Itu kata pepatah Arab seperti itu. Sebagaimana ada pepatah yang lain juga, man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang terburu-buru mendapatkan sesuatu, dia buru-buru mendapatkan sesuatu yang belum waktunya, apa yang terjadi? Maka dia akan dihukum tidak mendapatkan apapun dari yang dia harap tersebut. Di antara contoh, misal dalam bab fikih, seorang orang tua punya kekayaan yang luar biasa, akan mewariskan kepada anak-anaknya kekayaan yang juga luar biasa. Si anak yang kehidupannya sulit, terlilit hutang, ketika dia melihat orang tuanya sudah punya harta banyak itu, dia tahu nanti ini aku warisi insya Allah, tapi dia buru-buru. Apa yang terjadi? Dia membunuh orang tuanya. Bagaimana dalam Islam? Boleh nggak dapat warisan dia?
Justru tidak boleh, haram baginya. Meskipun dia anak satu-satunya. Meskipun dia anak satu-satu. Karena dia telah membunuh dan itu menjadi penghalang untuk menerima waris dalam Islam. Itu diantara contoh mudahnya. Janganlah terburu-buru, wahai para penuntut ilmu, untuk tampil sebelum waktunya. Maka marilah kita memperkokoh ilmu-ilmu kita terlebih dahulu. Ketika sudah, ayo kita sampaikan. Kalau kita hanya sekedar menyampaikan seputar yang sudah kita kuasai dan kita dengar dengan baik, boleh nggak aku sampaikan kepada misalkan istriku di rumah, suamiku yang tidak hadir ketika kajian, boleh tidak? Boleh-boleh saja, karena sudah jelas apa yang dia bahas itu sudah matang, tinggal disampaikan. Tapi kalau belum, jangan. Ketika dia belum sempurna menerimanya, janganlah dia sampaikan, janganlah dia tampil terlebih dahulu. Buktinya apa? Wallah, sekarang banyak dai-dai yang viral-viral itu karena apa itu dia terkenal, padahal baca ayatnya masih belepotan. Cuma karena dia itu begitu loh, wajahnya, keturunannya atau bagaimananya belum siap, dia itu ilmunya belum mateng, malah jadi apa? Justru menyesatkan orang-orang yang mengkonsumsi itu. Taib, ikhwani wa akhwati fillah, itu tadi adalah yang ketiga. Yang keempat, ikhwani wa akhwati fillah, yang keempat yang disampaikan oleh Syekh adalah at-tanammuru bil ilmi. At-tanammuru bil ilmi. At-tanammuru itu diambil dari kata namir yang artinya harimau. Maksudnya bagaimana? Kalau kita memahami di sini, poin yang ingin beliau sampaikan adalah kita harus waspada dengan kita menjadi seperti harimau di dalam berilmu yang cuma keras suaranya, wanter lek bengok, tegesnya, kerengnya dikelihatan. Awas. Ini bukan kata saya loh ya. Kata di dalam kitab ini, At-Tanammur bil Ilmi, kata Syekh Bakar, hendaknya kita berhati-hati dengan hal seperti ini, sifat yang seperti ini. Bagaimanakah gambaran yang ingin beliau sampaikan di sini? Ikhwani wa akhwati fillah, beliau berkata rahimahullah, "Ihdhar ma yatasalla bihi al-muflisuna min al-ilmi. Yuraji'u mas'alatan aw mas'alatain. فإذا كان في مجلس فيه من يشار إليه أثار البحث فيهما ليظهر علمه." Baik. Berhati-hatilah. Janganlah engkau sebagaimana orang-orang yang merugi, al-muflisun, yang mereka suka menghibur dirinya dengan ilmu yang mereka punya. Mereka dikatakan muflisun ya. Orang yang merugi dengan ilmu, tapi mereka itu suka menghibur dirinya. Yang gelagat-gelagatnya itu dia menunjukkan mengkaji masalah atau beberapa masalah. Yang kemudian ketika dia dalam satu majlis, ketika majlis itu muncul suatu permasalahan, sedang dia nggak ditanya kepada yang lain yang dirasa dalam majelis itu lebih tahu, dia langsung menyala. Dia ingin menunjukkan apa yang dia punya. Sehingga nanti perputaran obrolannya itu semua kepada dirinya. Ingin yang paling terlihat. Sebagaimana harimau ketika mengaum itu ingin dia terlihat, dilihat, diketahui. Ya toh? Padahal kalau sudah mengaum, ya tahu tapi apa? Lari loh, mangsa aja lari. Nah, tapi ini suatu pelajaran bagi kita, bahwa janganlah kita menjadi seperti yang disampaikan oleh Syekh di sini.
kita ini masih belum punya ilmunya, tapi merasa ingin menonjolkan dengan cara seakan-akan dia mengambil apa-apa yang akan disampaikan oleh seorang yang lebih berilmu sebenarnya. Tapi dia ingin menjadi pusat perhatian. Sehingga ketika itu terjadi, apa yang terjadi? Maka justru kerancuan-kerancuan dalam majelis tersebut. Ya, bukan malah tuntas apa yang dipermasalahkan, masalahnya enggak tuntas, malah jadi tambah masalah. Seperti itu. Wa kam fi hadza min sawatin aqalluha an ya'lama anna an-nas ya'lamuna haqiqatahu. Dan endingnya ketika itu terjadi, manusia akan tahu fulan ternyata ini ilmunya itu rendah. Ternyata dia cuma muter-muter aja, cuma keras suaranya tok aja. Ternyata ketika oh begitu ternyata fulan ya. Fulan. Akhirnya apa? Semuanya pun juga akan tahu bagaimana hakikat dari orang yang tadi digambarkan at-tanammur, merasa menjadi harimau ya di dalam mencari ilmu. Waqad bayantu hadhihi ma'a akhwatin laha fi kitab at-ta'allum. Dan aku telah jelaskan poin ini lebih panjang beserta saudari-saudarinya di dalam kitab yang aku tulis berjudul At-Ta'allum. Beliau punya buku lain yang bahas masalah ini lebih luas, dan saudara-saudaranya yang mirip-mirip seperti itu dibahas juga tentang at-tanammur ini. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Kemudian yang terakhir, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum, yang beliau wasiatkan untuk kita untuk berhati-hati ketika kita mencari ilmu, waspada diri kita adalah mauqifuka min wahmi man sabaqaka. Bagaimana sikap kita terhadap kesalahan ulama sebelum kita atau yang lebih senior daripada kita. Kalau mereka terjatuh pada sebuah kesalahan, keblunderan yang kurang pas, bagaimana sikap kita? Apakah kita tepuk tangan? Akhirnya salah. Tuh kan? Apakah seperti itu? Ataukah kita malah menyalah-nyalahkan, menjatuhkan beliau, memviralkan kesalahannya? Atau malah kita mengingatkannya? Yang mana kira-kira? Setuju yang ketiga ya? Setuju yang ketiga, mengingatkannya. Ini harus hati-hati. Beliau mungkin dulu guru kita, atau seorang ulama yang dulu Masya Allah pada zamannya terkenal, jauh melebihi daripada diri kita, atau yang sudah berbicara saat ini, jauh sekali. Ketika kita mengkaji mungkin dari apa yang beliau tulis, nah ini kok ternyata agak tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Ketika dia teliti, ucapannya ini mengambil dari riwayat yang lemah. Bukankah banyak dulu seperti itu para ulama? Banyak. Jangankan guru-guru kita yang sekarang, yang dulu sekali berimam-imam kita, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah, mereka pun ketika menyampaikan satu masalah, beberapa dari pendapatnya ada yang lemah. Kenapa? Karena terbatasnya mereka mendapatkan hadis. Jelas. Dari situ jadi kita akhirnya, apakah kita menjatuhkan Imam Syafi'i salah, Imam Ahmad salah, Imam Malik salah, Imam Abu Hanifah salah. Gimana? Ini hadis lemah kok dipakai? Engkau tidak mendapati zaman mereka, jangan sok berbicara. Betapa mereka sudah susah payah, dan mereka pun gak maksa kamu ikut mereka. Ya apa tidak? Tidak pernah ada Imam Syafi'i mengatakan, wahai muridku, ambillah pendapatku, tinggalkan. Enggak ada begitu. Enggak ada. Beliau hanya menyampaikan apa yang beliau dapat dari ilmu, diambil ahlan wa sahlan. Kalau enggak pun juga ilal liqa ma'as salamah. Tidak ada masalah beliau. Dan beliau itu selalu mengingatkan kepada para murid-muridnya,
wahai tulab, kalaupun kalian mendapati dari pendapatku, dan ini tercatat dalam buku-buku besar mereka ya, para ulama tersebut, para imam kita tersebut, pendapatku ini ada yang menyelisihi di kemudian hari pendapat yang lebih sahih karena riwayatnya lebih kuat, maka jangan, kata mereka, jangan ambil pendapatku, tinggalkanlah dan ambillah yang lebih sahih. Itu ada buktinya semua. Setiap imam tercatat, mau Abu Hanifah, mau Malik, mau Syafi'i, mau Ahmad, dan terlepas yang lain dari mereka juga, mereka mengakui. Justru yang gak mengatakan begitu, itulah orang yang sombong. Karena mereka merasa pasti benar. Dan itu adalah sebuah yang tadi kita bahas. Ternyata kalau ada salah, jangan diambil dari pendapatku. Benahilah, pilihlah yang sahih. Wallahu a'lam bissawab. Sudah waktunya Isya, kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita sambung sedikit lagi poin ini insyaallah. Barakallahu fikum. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan was-silata wal-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Ahibbai, ikhwan wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara perkara yang harus kita waspadai, yang kelima disampaikan oleh Syekh di sini, ini sangat penting sekali kita berhati-hati. Karena betapa media ini luar biasa. Tangan kita ini, netizen ini, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wal'iyadzubillah. Betapa mudahnya mereka dengan fitnahnya HP ini, mereka mencela para ulama, menjatuhkan kehormatannya, bukan justru menasehati, tapi akan memperburuk citra agama Islam. Justru akan semakin merusak agama Islam ini. Harusnya akhlak kita dahulukan. Bagaimanakah sikap kita? Tentunya menasehati itulah jika kita mendapati sebuah kesalahan. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri pun mengatakan,
dalam surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq. Saling menasihati dalam kebenaran. Kita mengingatkan guru kita atau mungkin ulama yang lebih dulu dari kita, senior kita, tentang kesalahannya, itu adalah bentuk dari tawasaw bil haqq. Dan insya Allah kalaupun disampaikan dengan baik pasti akan diterima. Karena itu ciri orang mukmin. Mereka tidaklah menolak nasihat. Allah juga berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, mengingat wahai Muhammad, karena sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat untuk siapa? Orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang beriman menerima masukan, kritikan, bukan malah menolaknya. Apalagi kalau ada yang salah, dia malah bersyukur, alhamdulillah, ketemu ternyata ini salah ternyata. Dia bersyukur, diingatkan sebelum dia mati. Kalaupun itu mereka sudah meninggal, bukanlah tempat kita mencela-cela mereka. Ketahuilah, seorang talibul ilmi yang dia hidup untuk mencari-cari kesalahan para ulama sebelumnya, atau seorang alim pada zamannya yang ditokohkan, dia berusaha mencari kesalahan, bukan cari ilmunya. Dia hadir di kajian pengen cari salahnya kapan ini, tak tunggu, nanti tak viralkan, tak potong, tak viralkan. Bahaya ini. Insya Allah di sini tidak ada ya, nggak ada ya Ustaz Zaki ya, nggak ada insya Allah ya. Karena anak takut anak banyak salahnya juga kayaknya. Masya Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita kaum muslimin wal muslimat, fa innahu man tatabba'a 'aurata akhihil muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang yang mencari-cari aurat, kejelekan dari saudaranya muslim, tatabba Allah auratahu, dan maka pastilah Allah akan juga mencari-cari kejelekannya. Kalau kita nemu mungkin enggak, tapi Allah pasti nemu. Awas. Wa man tatabba Allahu auratahu, dan barang siapa yang sudah Allah mencari-cari kejelekannya, kecacatannya, yafdahu walau fi jawfi rahlihi, maka Allah akan bongkar itu nanti. Allah akan tunjukkan meskipun dia bersembunyi di dalam rumahnya. Dia orang yang bersembunyi di dalam rumahnya, Allah pun akan bongkar kejelekan-kejelekannya. Subhanallah, na'udzubillah. Maka janganlah kita suka mencari-cari aib dari saudara muslim kita, lebih-lebih seorang guru kita, ulama kita. Itu bukan hal yang pantas. Kalau toh kita mendapatinya, kita mengingatkannya dengan cara yang baik. Bahkan dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin ketika menjelaskan kitab ini, bahkan ada sebagian dari al-muta'alim, orang yang pura-pura punya ilmu, yang ngaku-ngaku ilmu, SDM yang masih belum unggul, ya, ilmunya belum mumpuni. Mereka itu mengatakan yajibu ihraq Fathil Bari, wajib, ini ada loh ya, dikatakan oleh Syekh, wajib membakar Fathul Bari. Enggak perlu Fathul Bari, Sahih Bukhari-nya aja, Fathul Bari itu jelek, bakar aja. Wih, ngeri. Wa syarhi Sahih Muslim, dan bakar juga apa? Syarah Sahih Muslim. Loh, nggak ngeri orang yang ngomong begini? Siapa diri kita dari Ibnu Hajar yang mensyarah Fathul Bari? Itu ulama luar biasa itu. Siapa diri kita dari Imam Nawawi yang menulis syarah Sahih Muslim? Jauh diri kita ini. Kok dengan mudahnya kita mengatakan, dan ini terjadi di sebagian
orang-orang yang seperti itu. Mungkin bukan di Indonesia ya, entah di mana. Di sini beliau menyebutkannya tidak secara khusus. Wal iyadu billah kalamun laisa bil hayyin. Ucapan yang seperti ini sampai kalau keluar, karena mungkin dia nggak suka sama Ibnu Hajar Al-Asqalani atau Imam Nawawi, karena ada kesalahan bagi dia bakar aja itu. Nggak sukanya dia, awas, ucapan begini tidaklah ringan. Fal haqqu maqbulun hatta wa in kanat aqwalu hadzal rajul kulluha bid'ah. Kata beliau, sesungguhnya kita harus tahu bersama, kebenaran itu diterima meskipun ucapan-ucapan laki-laki ini atau siapapun dia, semuanya itu adalah hal yang banyak kebid'ahannya. Tapi kalau ada kebenaran, terima. Al-haqqu maqbul. Karena kita belajar juga dari Nabi SAW. Ini sebagai penutup kita. Nabi pun belajar dari yang banyak salahnya, yang banyak dustanya. Siapa? Ayo. Nabi kok belajar dari orang dari yang banyak berdusta, yang banyak menyesatkan. Sudah langsung tahu ya, bukan orang ini. Dia makhluk gaib. Siapakah dia? Syaitan. Hatta syaitan. Dari sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Ya, radhiyallahu anhu, ketika Abu Hurairah digoda. Yang kemudian diajarkan apa? Oleh syaitannya sendiri mengajarkan. Bayangkan, kalau enggak mau digoda begitu Abu Hurairah, bacalah Iqra ayatul kursi fa innahu la yazal 'alaika minallahi hafizun wa la yaqrabuka syaitan hatta tusbih. Wahai Abu Hurairah, bacalah ayat kursi karena sesungguhnya ketika engkau membacanya, maka senantiasa dirimu akan dalam penjagaan Allah dan tidak akan mendekatimu syaitan sampai pagi hari. Kalau kita baca di malam hari, Masya Allah. Ketika Abu Hurairah dengar ini, dia ragu-ragu. Masa saya terima? Ini syaitan ngajari saya seperti ini. Lapor ke Nabi Muhammad SAW. Apa jawaban Nabi? Masyhur. Mungkin beberapa dari kita sudah mendengarnya. Sadaqaka wa huwa kadzub. Sadaqaka wa huwa kadzub. Dia jujur mengatakan ini. Yang dia katakan tentang itu sih jujur, ini betul kebenaran ini. Tapi ketahuilah, wahwa dia itu orang yang dia itu adalah makhluk yang banyak berdusta. Loh, ini bukan lagi bid'ah, ini dusta malah, bohong, jelas ya. Maka kebenaran itu diterima dari manapun jalannya, walau hatta syaitan. Meskipun kita enggak berharap ketemu sama syaitan ngajari kita ya. Kita kan enggak tahu. Nabi enggak ada sekarang soalnya. Kita diajari syaitan, tahu-tahu tanya siapa? Tanya siapa, ayo. Gimana memastikan? Enggak bisa memastikan, ya toh? Maka intinya kalau itu adalah sebuah kebaikan, kebenaran, jelas, maka kita terima. Dan jika ada kekurangan-kekurangan dari guru-guru kita, ulama-ulama kita harus pahami, mereka itu juga manusia. Sebagaimana kita juga manusia yang pasti banyak berbuat kesalahan dan lupa. Maka semoga dari 5 perkara tersebut yang telah kita bahas pada malam hari ini menjadikan diri kita sebagai seorang thalibul ilmi lebih waspada. Bahwa banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa menjangkiti kita. Dan 5 poin ini bukanlah membatasi cuma 5 ini saja, tapi itu yang disebutkan oleh Syekh ya, sebagai ringkasan. Maka insya Allah dengan kita menjaga dari 5 poin tersebut, semoga ilmu yang kita dapatkan
benar-benar berkah untuk kita di dunia dan di akhirat. Jazakumullahu khairan katsira. Nakhtatim, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.